Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super kepada seluruh perawat nasional Indonesia dimanapun teman-teman berada. Saya berdoa semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke pemirsa, hari ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara pemirsa untuk membuat sasaran kinerja pegawai atau biasa kita kenal dengan SKP khusus untuk jabatan fungsional perawat. Di video ini berisikan tentang bagaimana cara membuat SKP berdasarkan Permenkes nomor 35 tahun 2019, sehingga jika pemirsa baru pertama kali membuat SKP akan sangat mudah untuk mengikuti cara pembuatan SKP ini. Oke, maka dari itu saya berharap untuk tidak di skip, dan jika ada pertanyaan bisa masukkan dalam komentar, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Oke pemirsa, yang pertama yang kita lakukan untuk membuat SKP adalah kita harus tahu dulu dasar dari pembuatan SKP, yaitu kita buka Permenkes 35 tahun 2019, di mana Permenkes ini menjelaskan tentang jabatan fungsional perawat. Ini kita download dulu. Setelah kita download, ini dia SK-nya, yaitu nomor 35 tahun 2019. Di sini dijelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang meliputi kegiatan yang bisa dilakukan oleh tenaga keperawatan, dan kita harus tahu dulu kita berada di posisi apa. Ketika kita berada di perawat terampil, maka kegiatan-kegiatan yang dipilih pun adalah kegiatan dari perawat terampil. Kalau kita berada di mahir, kita harus memilih kegiatan yang ada dalam perawat mahir. Begitupun dengan penyelia. Di poin sini ada juga tentang ini dia perawat, misalnya perawat mahir ya. Ini adalah kegiatannya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada keluarga, dan sampai kegiatannya nomor 28. Ini bisa digunakan oleh perawat baik yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan dimana dalam SKP ini kita memiliki target, yaitu untuk kenaikan pangkat. Ini ada di bagian bawah SK. Nah, ini untuk terampil untuk 2C dan 2D itu nilai angka kreditnya itu dalam masa 2,5 tahun itu harus mencukupi 20. Untuk 3A dan 3B 50 poin, dan yang 3C dan 3D 100 poin. Baik, kalau masih bingung kita langsung masuk saja ke SKP-nya. Ini hanya dasar kita memilih kegiatan yang ada, yang nantinya yang akan kita masukkan ke SKP. Baik, untuk mempermudah pemirsa mending mengcopy saja teman pemirsa yang sudah memiliki SKP yang ada di tempat kerja, sehingga ya, kita sudah bisa merumuskan, sudah ada terumus untuk SKP-nya. Kita hanya tinggal mengisi kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita pilih. Kita besarkan dulu ya. Oke. Untuk poin pertama, di sini saya menjelaskan tentang perawat dalam posisi mahir. Nah, berarti kita mencari butir kegiatan yang ada perawat mahir. Nah, ini dia perawat mahir. Untuk perawat mahir sendiri kita sesuaikan dengan kegiatan yang kita, misalnya kita bekerja di puskesmas ataupun kita bekerja di rumah sakit, maka kegiatan-kegiatan yang kita pilih pun
kegiatan-kegiatan yang gampang yang bisa kita lakukan atau kegiatan keseharian kita sebagai perawat yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, butir-butir kegiatan ini yaitu kegiatan tugas jabatan ini kita ambil sesuai dengan posisi kita. Ini saya contohkan yaitu perawat mahir, sama dengan posisi saya sekarang ini. Yaitu kegiatan yang saya masukkan yang pertama adalah melakukan pengkajian keperawatan dasar keluarga. Nah, ini untuk perawat di puskesmas, ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk yang pertama. Kemudian poin yang kedua yaitu melakukan komunikasi terapeutik pemberian asuhan keperawatan. Untuk poin 2 ini kita untuk perawat rumah sakit juga bisa untuk kita ambil langsung masuk poin 2, melakukan komunikasi terapeutik kita masukkan. Jadi kegiatan di sini kita pilih yang sesuai dengan jabatan serta di mana tempat kita bekerja. Kalau kita bekerja di puskesmas, kita pilihlah kegiatan-kegiatan kita yang bisa kita lakukan di puskesmas. Misalnya kita memegang salah satu program yang ada di puskesmas, kita pilih kegiatan yang gampang bagi kita, yang bisa kita masukkan di dalam sasaran kerja kita, SKP. Kemudian setelah kita pilih, kayak seperti melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana pada area medikal beda, ini bisa juga kita ambil di puskesmas dan di rumah sakit. Nah, ini semua kegiatan yang ada di perawat mahir ini sesuai jabatan kita pilih dan kita masukkan di tugas jabatan ini. Baik, kemudian kita masuk ke angka kredit. Angka kreditnya kita lihat di bagian bawah dari Permenkes ini. Ini di sini sudah lengkap. Jadi sangat mudah pemirsa dalam membuat SKP khususnya di tahun 2021. Melakukan pengkajian dasar pada keluarga. Angka kreditnya yaitu 0,02. Ini angka 0,02 ini kita letakkan dulu di sudut. Di sudut ini. Credit point 0,02 ini kita letakkan dulu di sini. Jadi kita lihat lagi kemudian komunikasi terapeutik. Kita lihat komunikasi terapeutik. Ini komunikasi terapeutik perawat mahir berada di 0,0021. Nah, ini angka 0,0021 ini kita kopaskan ke SKP kita 0,0021. Nah, berikut juga upaya preventif. Kita lihat di SKP, kita lihat di Permenkes. Ini upaya promotif 0,04. Bukan, maaf pemirsa. Nah, kayak ini memfasilitasi. Ini angka kreditnya 0,002. Ini kita taruh di sini 0,002. Jadi pemirsa, kita lihat lagi program apa atau kegiatan apa yang kita sudah masukkan tadi. Kita lihat sesuai pelaksanaan posisi kita dalam tugas, apakah kita berada di terampil, mahir, penyelia. Di sini ada angka kreditnya. Sebagai contohnya tadi, ketika saya mahir di posisi mahir, maka ambillah angka kredit yang ada di sebelah angka kredit dari pelaksanaan tugas jabatan, yaitu perawat mahir. Dia sesuai dengan kegiatan, butir kegiatan yang kita lakukan. Kemudian kita masuk dalam kualitas atau kuantitas atau keluaran dari
SKP yang rencana yang akan kita lakukan. Kita mengingat tadi bahwa kegiatan kita untuk posisi perawat mahir, dia dalam 2,5 tahun atau 2,5 tahun harus mencukupi angka kredit yaitu 50 poin. Berarti dalam 1 tahun itu kita wajib menyelesaikan 20 angka kredit, sehingga pada tahun 2,5 tahun berikutnya kita telah mencukupi yaitu 50 kredit poin, sehingga kita berhak untuk kita bisa untuk melakukan kenaikan jabatan atau pangkat, khususnya ada perawat. Kemudian kita ini kuantitas atau jumlah dari kegiatan nantinya yang kita lakukan. Jumlah kegiatan ini bisa kita isi sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita perkirakan dalam 1 tahun ini kegiatan yang kita lakukan, misalnya keperawatan keluarga ini 300 kali, kemudian melakukan komunikasi terapeutik 900 kali, kemudian kegiatan imunisasi 250 kali, melakukan pemberian oksigenasi sederhana 250 kali. Ini untuk di wilayah puskesmas ya. Kalau misalnya teman-teman yang berada di rumah sakit, mungkin jumlah kuantitasnya ini pada saat pengkajian keluarga mungkin tidak ada, makanya ini untuk kegiatan oksigenasi otomatis lebih banyak, misalnya poinnya 500 atau 600. Ini bisa kita rencanakan sendiri kira-kira berapa kegiatan kita yang bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Nah, contohnya yaitu melakukan perawatan luka. Memang di puskesmas tindakan perawatan luka ini mungkin sedikit, tapi ketika berada kita di rumah sakit ini jumlahnya bisa jadi lebih banyak, misalnya 700, 500. Kemudian ini angka kredit yang ada di sini merupakan hasil kali dari 300 ke kuantitas tadi dan kredit poin. Nah, ini didapatkan hasilnya yaitu 0,60, dimana total dari perkalian antara misalnya poin kedua lagi yaitu 900 komunikasi terapeutik dengan poin 0,0021, hasilnya yaitu 1,85. Ini nanti jumlahnya yaitu 25,07. Nah, ini karena sasaran kita, makanya kita harus tinggikan, misalnya ini yaitu 25,07 angka kredit, dimana kualitas nanti ini 100% ya, wajib kita selesaikan 100%. Waktunya yaitu 12 bulan, ini 12 bulan yaitu 1 tahun. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu pengukuran. Nah, ini dia yang agak ribet. Jadi bagi pemirsa jangan lupa untuk terus mendukung channel ini ya, dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada kritik atau hal yang ingin pemirsa tanyakan. Oke pemirsa, sekarang kita masuk di bagian pengukuran, dimana di bagian pengukuran ini merupakan ada 2 bagian yaitu target dan realisasi. Ini makanya tadi yang awal video saya menyarankan pemirsa untuk mengcopy SKP yang ada di teman kerja pemirsa, sehingga pemirsa tidak lagi sulit-sulit untuk mengakumulasi atau menjumlahkan hasil kerja pemirsa dalam 1 tahun sebelumnya ya. Ini untuk poin kegiatan tadi dan untuk target awal yaitu angka kreditnya yaitu bernilai 25,07. Ini kopian dari depan ya, ini jumlah yang ini merupakan kopian dari sini, di copy ke sini.
target. Sedangkan ini bagian realisasinya merupakan hasil kerja pemirsa selama 1 tahun. Misalnya dalam melakukan pengkajian keperawatan ini pemirsa, dari 300 yang pemirsa targetkan, pemirsa hanya masuk di 250 kegiatan yang pemirsa lakukan. Kemudian melakukan komunikasi terapeutik ini berada di 850. Kemudian melaksanakan imunisasi ini hanya 200 ya. Tetapi pemirsa harus ketahui bahwa kegiatan ini kita wajib sampai di poin dengan jumlah 20,09 atau minimal 20 poin. Ini karena dalam 1 tahun kita wajib mencari 20 poin. Poin kedua yaitu untuk tahun kedua 20 dan poin untuk 2 tahun setengahnya yaitu 10 poin, sehingga kita cukup untuk 50 poin untuk kenaikan pangkat. Ini kalau pemirsa dalam 1 tahun yaitu 12 bulan. Ini cuma hanya kebetulan saya ada izin, makanya di sini nilainya yaitu 9 bulan. Target yang saya lakukan yaitu 9 bulan. Tetapi ini pemirsa tulisnya kalau misalnya pemirsa tidak melakukan izin kayak cuti atau apa, bisa di 12 bulan. Ini tetap sama 12 bulan. Ini kualitas ini merupakan hasil pembagian yaitu 250 dibahagi dengan kuantitas yang sasaran kita dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 83. 20. Dimana ada perhitungannya yaitu ini, sehingga pemirsa akan mencapai nilai yang ini. Ini sudah berada dalam rumusan, makanya tadi saya menyarankan pemirsa untuk mengcopy teman kerja dari yang ada di ruang lingkup kerja pemirsa. Kemudian poin terakhir yaitu ini 95,47. Ini merupakan hasil bagi dari poin yang ini dibagi dengan total kegiatan yang kita miliki, yaitu ini saat ini saya melakukan 15 kegiatan, berarti ini poin yang ini kita bagi dengan 15 poin dengan hasil 95,47 atau dengan kriteria sangat baik. Oke pemirsa, saya rasa demikian penjelasan singkat saya tentang SKP ini. Saya harap bisa membantu pemirsa, khususnya pada awal-awal masuk ke CPNS mungkin agak bingung dalam pembuatan SKP. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jika ada pertanyaan pemirsa bisa masukkan ke dalam komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.